Breaking news bersama saya, Rina Laila. Jumlah kasus positif COVID-19 harian kembali memecahkan rekor. Kasus harian positif infeksi virus COVID-19 di Indonesia pada hari ini, Rabu 14 Juli 2021, kembali bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, dunia sedang mengalami pandemi yang telah menyebar di berbagai belahan dunia. Pandemi ini disebabkan oleh virus corona atau COVID-19 yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China. Virus corona digambarkan sebagai virus yang berbahaya. Oleh karena itu, dibutuhkan penjagaan diri yang ketat guna terhindar dari virus ini. Virus corona terbukti telah mengubah kebiasaan sehari-hari dalam waktu singkat. Dan tidak ada yang tahu sampai kapan hal ini akan berlangsung. Yang pasti sejak hari itu, hidup umat manusia tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Adanya pandemi COVID-19 membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Bukan hanya di China sendiri, melainkan seluruh dunia merasakan dampaknya. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi virus corona. Bukan hanya menyerang rakyatnya, namun melumpuhkan perekonomian hingga sosial budayanya. Korban berjatuhan, mulai dari rakyat biasa hingga tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan penanganan COVID-19. Upaya pencegahan terus dilakukan, mulai dari aturan penggunaan masker hingga pembatasan sosial berskala besar. Namun masih ada saja masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut. Virus corona bukan hanya menyerang manusia, namun hampir seluruh sektor juga terkena dampaknya. Salah satunya adalah sektor ekonomi. Adanya pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Banyak pekerja yang di-PHK karena terhambatnya aktivitas ekonomi. Selain itu, berdampak pada pendapatan pedagang kecil. Dunia pendidikan juga mengalami dampaknya. Virus corona membuat siswa dan juga mahasiswa harus belajar dari rumah. Menggunakan media online sebagai sarana pembelajaran tentunya memunculkan dampak baru bagi keberlangsungan pendidikan. Kabar duka yang silih berganti setiap harinya, virus yang semakin banyak variannya, jumlah kasus yang semakin meningkat setiap harinya. Namun masih ada harapan. Masih banyak yang bisa sembuh dari infeksi virus ini. Dalam masa puncak pandemi, masyarakat dipaksa berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Apapun pilihannya, semua mengandung konsekuensi yang tidak main-main. Jika bepergian keluar rumah, rentan terjangkit. Jika terus di dalam rumah, bagaimana dengan mereka yang harus bekerja di luar? Menyetop mobilitas memang sangat diperlukan agar virus tidak semakin meluas. Namun, anggaran negara juga semakin menipis untuk menopang kebutuhan masyarakat agar tetap di rumah. Tidak ada pilihan yang sempurna. Dan di tengah situasi krisis, dilema bukan hanya dihadapi kepala negara dan para pejabat tinggi, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Di tengah ketidakpastian ini, kita harus tetap tenang, berdoa dan percaya pada Tuhan. Ikuti aturan pemerintah, lakukan vaksinasi dan tetap di rumah saja. Tetap ingat, segala sesuatu akan berakhir sebagaimana mestinya. Tetap semangat, yakin bahwa kita bisa melalui semuanya. Bersama saya, Heksa Dwi Hanifah dengan NIM 4322007. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.